Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi kita. Di video ini aku main bareng Ferry dan di sebelah sana ada ada Gio sama Erik. Di permainan ini aku masih cedera lutut dan biasanya kalau sama Ferry itu aku nggak bisa menang. Walaupun kondisi normal tetap nggak bisa menang. Tapi kali ini ya kita lihat aja ya. Kalau misalkan aku cedera berarti kan lebih pasif. Nah, biasanya kita itu kalah karena ini sih, formasi atau giliran siapa-siapa yang ambil itu kita nggak sinkron atau bahasa halusnya itu chemistry-nya itu kurang gitu. Jadi eh, apa yang aku bayangin mengenai ini ya aturannya muter-muter sama em, ya ininya Ferry, strateginya Ferry itu beda gitu. Makanya kita nggak bisa atau jarang sekali menang kalau partneran. Nah, karena di sini aku cedera jadi lebih pasif, eh, otomatis Ferry yang harusnya gendong. Ya, kita saksikan aja bagaimana caranya Ferry gendong. Ya, aku lihat memang Ferry ini orangnya kurang tenang ya. Mungkin juga ini sih karena mengolah emosinya kurang bagus. Jadi kalau ada bola yang nanggung-nanggung itu dia seneng atau seneng nyemes gitu. Tapi kalau lawannya bisa mengembalikan baru dia itu kaget. Lalu karena badannya besar, mungkin dia itu ini ya kalau aku sendiri nggak pernah berbadan besar, jadi nggak tahu hal-hal apa yang perlu perlu diwaspadai kalau kita berbadan besar. Ya mungkin untuk mengarah atau lari ke satu tempat tuh mungkin agak sulit. Makanya dia lebih lebih ke jemput bola gitu. Jadi ngira-ngira bolanya bakal ditaruh mana, terus dia buruan untuk menempati posisi situ. Yang aku lihat di permainan ini banyak banget ketika bolanya aku lob atau Ferry yang lob, terus Ferry itu langsung mundurnya itu agak belakang sih. Jadi ketika sama Kyo atau Erik dikasih ke drop shot ke net itu dia mati karena gerakannya udah kayak mendahului sebelum dipukul bolanya sama lawan. Jadi ngerti ya. Eh, kita itu harusnya nggak boleh gerak sebelum lawan itu mukul. Karena kita nggak tahu pukulannya gimana. Cuman kadang-kadang kita kan memang udah pengalaman ya ngelihat gerakannya lawan tuh udah kayak gitu. Kira-kira ini mau ngelob atau mau ngedrop shot atau mau nyemes. Jadi di luar tipu menipu ya. Tapi kita itu biasanya udah ngerti gitu. Kalau gerakan ini atau posisi gitu biasanya bolanya ditempatin di mana itu kita udah bisa ancang-ancang. Nah, Ferry ini lebih ke itu ya, ke banyak ancang-ancangnya. Tapi kalau kita itu ancang-ancangnya terlalu over, bahkan cuman sekitar 30 cm mundur itu pengaruh banget. Apalagi kalau kita itu nggak terlatih, kalau atlet tuh biasanya kan dilatih untuk lompat di tempat terus langsung gerak untuk maju atau mundur atau kiri atau kanan gitu. Nah, itu karena kita hobiis, jadi nggak terlatih seperti itu. Eh ya, apa ya, badminton tuh gampang-gampang sulit sih. Cuman banyak yang ini sih, kayak ada seseorang berteori, jadi nggak boleh gerak kalau bolanya belum dipukul. Oke, itu bagus juga. Tapi kalau misalkan ada satu kondisi tertentu kita berani ya untuk kayak jemput bola atau ngelihat posisinya lawan. Contohnya ya,
Misalkan lawan itu habis smash terus kita itu berhasil untuk mengembalikan tak ke arah backhandnya yang baru nyemes gitu yang di belakang. Nah itu otomatis yang baru nyemes kan kelapaan. Jadi kebanyakan sama lawan itu dikasih ke net. Nah itu kita berani aja untuk jemput bola, ngambil yang di lurusannya backhandnya lawan itu. Nanti biasanya bolanya ke sana. Tapi itu juga nggak ini ya. Kalau kamu di depan net sering mati atau mungkin udah tahu bolanya bakal ke situ, tapi nyemes nyangkut atau nyemes out, nah itu perlu latihan atau perlu dirubah tekniknya atau nggak perlu disemes sih, kasih net gitu aja nggak apa-apa. Jadi ada saat-saat tertentu kita itu memang harus jemput bola atau berinisiatif dan ini ya kayak memprediksi bola gitu. Jadi nggak melulu harus nunggu bolanya itu dipukul lawan baru kita gerak. It's okay. Tapi kita juga harus punya ini backup plan. Jadi kalau misalkan ternyata kok di drop shot, ya kita harus cepat-cepat maju. Jadi setiap kali kita ngasih bola ke lawan, itu kan di bayangan kita itu harus punya banyak kemungkinan-kemungkinan bola yang bakal dikembalikan tuh kemana dan mengembalikannya bagaimana, atau smash, entah itu smash atau ngelob. Nah itu kita harus punya ini ya, punya gambaran umum gitu. Walaupun kita udah berpengalaman, kadang-kadang kalau aku sama lawan orang baru gitu, yang bukan dari grupku ya. Jadi kalau ada orang baru tapi dari grupku itu biasanya masih ini sih, eh, permainannya itu kayaknya mirip-mirip gitu. Tapi kalau dari grup lain yang bukan levelnya ya, tapi kayak level umurnya, level pengalamannya itu beda. Misalnya sama engkongko atau mungkin sama anak muda gitu. Itu pola permainan mereka itu berbeda. Kadang-kadang aku udah nungguin mereka nyemes ternyata di lob. Nah itu ya terpaksa harus mundur. Makanya kita nggak boleh jaganya itu memang harus benar-benar di tengah, bisa maju bisa mundur juga. Nah kalau kita cuman jagain lawan tuh nyemes keras aja, eh, biasanya banyak bolongnya kalau di drop shot, nanti nggak nggak bisa maju atau kesulitan maju. Nah biasanya kalau seperti itu partner sih yang ngambil gitu. Kalau kita lihat partner kita gerak ke belakang, berarti kita harus jagain. Kalau misalkan sama lawan dikasih net ya, itu kita yang cover. Ya giliran ngambil gak apa-apa. Itu kalau men's double aku lihat atlet-atlet juga sering melakukan itu. Jadi salah prediksi, partnernya salah prediksi, dan satunya harus ini nggak juli atau menggantikan untuk ngambil. Walaupun itu secara teori bukan bagiannya ya, tapi harus seperti itu. Nah kalau aku cedera jadi nggak bisa cepet, nggak bisa ngambil seperti itu. Ada bola-bola yang memang aku harus ambil, tapi nggak bisa ngambil karena nggak bisa gerak. Nah itu partner juga harus ini sih, harus lebih waspada khususnya kalau ada kendala di ini ya, secara fisik, cedera ini cedera itu, atau mungkin kurang cepat larinya, footworknya itu nggak terlalu bagus, atau pukulannya juga nggak akurat. Itu semua nanti pengaruh sih antara kita bisa menang atau enggak. Nah seperti di sini ya, ada saat-saat sebenarnya kalau aku yang ngambil itu lebih enak. Tapi sama Ferry diambil bolanya yang tadi di lob itu. Dan beberapa kali sih kejadian kalau aku sebenarnya udah siap untuk mau backhand atau mau nyemes itu udah siap. Tapi sama Ferry diambil. Jadinya setelah Ferry ambil,
terus dikasih depan dia harus lari-lari. Nah itu yang bikin lapangan kita itu banyak bolongnya besar. Apalagi kalau dia memang berhasil ngambil ya, berhasil lari-lari terus ngambil, tapi nggak buang bola, maksudnya ngasih pengembaliannya juga strategis, itu nggak apa-apa. Jadi kita masih punya waktu untuk set up lagi formasi yang lebih solid. Tapi kalau cuman buang bola terus ngilang keluar lapangan, nah itu eh, kalau lawannya nggak nyemes ya enak, kita lob, aku balas lob, nanti Ferry bisa masuk lagi. Tapi kalau lawannya langsung nyemes ke kolomnya double, ya masa bisa pemain single main di lapangan double, kan ini ya susah. Kecuali kalau badanmu tinggi segede Excelsen gitu mungkin masih bisa. Tapi untuk ukuran orang normal ya nggak bisa. Oke, ini udah masuk ke game kedua. Jadi di game pertama kita masih nebak-nebak ya. Mungkin Ferry yang nebak-nebak kalau main sama orang yang cedera dia harus ngapain. Terus gimana ya caranya biar kita itu lapangannya nggak bolong-bolong. Yang aku lihat sih dari beberapa kali aku partneran sama Ferry, di video kali ini dia lebih banyak kayak inisiatif dan lebih rajin untuk ngambilin bola. Jadi memang benar-benar berperan sebagai ayah yang baik, menggendong, menggendong anaknya. Ya yang penting kita mainnya itu nggak gerusa-gerusu aja. Cuman kalau ada kesempatan untuk nyemes yang seperti barusan ini, kecepatan untuk net kill, ya langsung aja net kill. Nah, ini uh, tindakannya Ferry yang seperti tadi itu mungkin jarang aku pakai ya. Dan kita settingnya misalkan aku yang nyariin bola atau placing-placing itu, yang eksekusi itu biar Ferry aja. Nah ini juga ini ya berbahaya sekali nih permainannya Ferry. Habis ngambil drive lurus sama Erik ditaruh di tengah, terus dia kembali lagi ke Erik. Nah, itu rentan untuk di-smash. Kalau di-smash lurus dia udah mati. Untungnya tadi nyangkut ya bolanya dari Erik. Harusnya kalau dikasih lob ke belakang lurus gitu aja juga gak apa-apa. Udah langsung mati. Nah ini sering kali kejadian sih anak-anak itu waktu mungkin lagi semangat ya. Ini bolanya udah tanggung, tinggal smash aja. Tapi kok gak mati-mati ya lawannya. Terus ada bola kasih nanggung lagi di belakangnya kita. Tapi kita itu cuma lompat aja terus mau nyemes. Biasanya itu luput atau arahnya nggak bener. Nah itu kita bisa kayak lebih tenang dan mundur aja satu langkah lagi, terus baru nyemes. Atau kalau enggak ya nggak usah disemes. Ya kalau nggak disemes jadi mereka atau lawan yang nyemes kita sih. Mungkin lebih ini aja, lebih tenang aja. Nah dari dulu kan aku juga tipikal pemain depan ya, harusnya Ferry juga udah ngerti kalau aku habis mukul biasanya langsung ke depan. Nah itu Ferry harusnya yang jaga di belakang, tapi kok gitu. Mati dah di situ. Nah tadi kan aku jemput bola jadi ngambilnya lebih depan dari raketnya Ferry. Kalau aku nunggu bola yang biasanya aku pukul nanti tabrakan lagi raketnya. Jadi aku ngambil lebih cepat dan biasanya aku kasih turun, nggak naik gitu, nggak ngelob. Terus aku langsung jaga depan. Kan bener, jadi kalau nurunin bola salah satu harus jaga depan kan. Nah itu mungkin yang very kurang siap aja. Aku lihat Erik itu refleksnya bagus ya.
Walaupun ada bola-bola yang sebenarnya berada di backhandnya dia, tapi dia bisa fleksibel untuk ngambil pakai forehand. Dan ditambahin sama volley jadi cukup tajam dan apa ya, cepat gitu. Itu kesalahannya Ferry sih, terlalu ngambang ya. Jadi kalau kita mau nyodok, itu kan tadi Ferry ngasih kayak backhand terus silang kan. Tapi cuman ngedrive, tapi ngedrive-nya itu ngambang, nggak terlalu datar. Itu biasanya sama lawan bisa di smash sih kalau seperti itu. Nah di badminton itu kita selain arah kiri kanan atau ditaruh di tengah, depan kiri, depan kanan gitu. Selain arah juga kita harus belajar naruh penempatan itu dari ketinggian. Jadi kita harus berpikirnya itu 3 dimensi. Nggak boleh cuma 2 dimensi, cuma arah kiri kanan aja. Tapi atas bawah juga ini sih. eh, perlu dipelajari juga. Caranya gimana? Dulu waktu aku trainingan sih sama coachnya disuruh ini sih diajak kayak ngedrive cepet-cepetan backhand forehand di deketnya sama net dan garis putihnya net itu kalau bisa itu dempet banget setipis 3 atau 5 sentian. Nah kembali lagi yang tadi aku bilang ya, kalau secara teori kita itu nggak bisa bilang badminton tuh teorinya ini, terus itu diterapin terus gitu. Kadang-kadang ya, tadi kan aku bilang kalau kita ngambilnya nggak boleh telat atau uh, jemput bola. Tapi terkadang ya kita nunggu bolanya itu agak turun sampai kira-kira di daerah ketinggiannya garis putih net baru kita pukul. Tujuannya mukulnya lurus ya, dikerasin tapi lurus. Karena kalau nggak keras bolanya itu nggak lurus, jatuhnya nanti udah turun dan nyangkut. Jadi kadang-kadang kita memang nunggu bola itu turun sekitar mungkin 10 sentian dari ketinggian net. Kalau kita ngambilnya di tengah-tengah lapangan langsung kita pukul aja dan datar, nanti bolanya tipis di net. Nah itu kita nunggu ya, nunggu. Kalau misalkan kita mau nyemes ya kita nggak boleh nunggu. Makanya aku bilang ke badminton itu kan gampang-gampang sulit karena nggak ada teorinya yang pasti. Itu tergantung dari ini banyak faktor. Jadi itu yang kita perlu pelajari dan lama-lama kan bisa dari pengalaman. Satu hal lagi yang mungkin bisa membantu kalian untuk bermain dengan lebih baik, yaitu ngelihat posisinya partner. Kadang kalau kita itu nggak bisa, nah ini waktu aku cedera aku jadi sering kali uh, ngomong ya, ngomong ke partner kalau gilirannya dia yang ngambil gitu. Kemarin sama Mas Arya aku juga ngomong Mas atau ini sama Yosua juga, Yos ambil, jadi banyak bola yang aku lepas aku nggak ambil gitu. Nah Ferry juga harusnya kan dia gendong, tapi ada bola tertentu yang dia itu nggak bisa terus dia nyuruh aku ambil. Tapi lihat-lihat posisinya juga ya, kalau memang aku berada di belakang tadi waktu backhand itu aku yang ambil ya oke, masih bisa gitu. Cuman kalau misalkan bolanya udah mepet banget dan aku posisinya udah deket sama bola tapi berada di ya lawan bagus sih nempatinnya itu di antara aku dan Ferry. Nanti di poin terakhir ya, nanti aku kasih tahu kejadiannya. Di poin-poin akhir nanti kalian bisa lihat kalau Ferry itu nyuruh aku yang ambil, padahal harusnya itu giliran dia. Tapi karena dia itu udah nggak nutut untuk ngambil atau kaget sama lawan kok dikasih ke situ, jadi dia minta tolong bantuanku, nyuruh aku yang ambil ya otomatis aku nggak bisa. Soalnya aku udah posisinya nggak enak.
Apalagi kalau mau meluntir muter balik badan itu kan ya kakinya nggak bisa. Terus mau diambil pakai cara apa? Udah bisa mengembalikan pun juga belum tentu bolanya berkualitas, hanya nanggung atau nyangkut. Jadi ya relakan aja kalau usah diambil. Nah untungnya aku sukanya sama Ferry ini, dia itu ngerti caranya ngatur bola supaya bolanya itu menyulitkan lawan. Dibandingin sama video yang kemarin itu aku kesulitannya karena partner banyak mengembalikannya di daerah tengah dan nggak bikin lawan itu terlalu kesulitan, ya kesulitan tapi nggak terlalu levelnya sulitnya itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau Ferry ngambilnya itu atau ngasih penempatannya itu cukup strategis. Ya biasanya orang yang ini sih, yang berat badannya ini lemu itu lebih pintar untuk naruh-naruh bola karena ya itu dijadiin senjata sih. Kalau pengembaliannya itu normal-normal aja atau yang gampang-gampang ya otomatis banyak kalahnya, tiap kali main banyak kalahnya. Nah, seperti kalian lihat di sini ya, aku kan pertama nge-lob terus maksa untuk nyemes, padahal itu bolanya udah berada di atas kepala, makanya nyangkut. Itu juga jadi masukan juga ya, kalau bola-bola tertentu yang seharusnya memang nggak disemes, kalau kita maksa nyemes atau kita lihat lawan seperti itu ya. Oh itu nggak mungkin ini disemes, tapi ternyata lawan tuh bisa nyemes. Biasanya sih nggak bagus, maksudnya nggak terlalu keras. Atau kelihatannya kayak mau nyemes, oh ini kayaknya kalau disemes nyangkut ini. Pasti dia mau ngedrop shot, jadi kita beraniin aja maju ke depan untuk net kill atau net tipis gitu. Yang di video kemarin aku juga melakukan hal itu. Jadi kira-kira sama lawan udah di net atau dikasih ke net silang, aku langsung aja maju, inisiatif maju untuk ngambil biar netnya itu bisa tipis. Dan aku lihat kan lawannya juga jauh. Jadi walaupun kita nettingnya itu nanggung, ketinggiannya nanggung, tapi tipis dekat sama net. Caranya dari net ke lapangannya lawan itu tipis, jadi lawan tuh jauh banget untuk lari. Dan kalau udah tipis jatuhnya vertikal, itu sulit untuk diangkat sama lawan. Opsinya lawan biasanya cuman ngenet lurus sama ngenet silang. Nah itu harusnya Gio masih bisa mengembalikan. Caranya kaki kirinya buat dorong ke kanan belakang, terus kaki kanannya step satu langkah ke kanan, terus bisa ngambil. Nah ini yang aku maksudkan ya. Jadi Ferry udah nyodok ke depan, terus dia dikasih ke antara aku dan Ferry. Dan Ferry kan udah mundur sebenarnya, habis nyodok terus mundur. Terus aku disuruh ngambil, ya gak bisa. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngotot menang, akhirnya menang. Kalian juga harus seperti itu. Tetap semangat. Bye bye.